Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dalam Renungan Harian Komsos Keuskupan Agung Merauke, edisi tanggal 5 Februari tahun 2021. Bersama saya, Pastor Randy Putralau Projo. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dendam adalah racun bagi jiwa. Dendam memangkas segala kesempatan yang baik yang dapat kita lakukan. Dendam membuat diri kita terkungkung, terpenjara oleh berbagai hal yang sebenarnya tidak penting bagi kehidupan kita. Dendam menjauhkan damai, kebahagiaan, dan sejahtera dari hidup kita. Hari ini kita mendengarkan Injil yang mengisahkan bagaimana Herodias begitu marah dan menyimpan dendam yang besar kepada Yohanes Pembaptis. Ia ingin membunuh Yohanes Pembaptis, sebab Yohanes Pembaptis mengkritik cara hidup yang salah, di mana Herodias berselingkuh dengan iparnya sendiri, yakni Raja Herodes. Meskipun begitu, ia tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Yohanes Pembaptis, sebab Herodes begitu segan dan suka mendengarkan Yohanes. Dan kesempatan itu akhirnya tiba ketika putrinya diberikan hadiah yang istimewa oleh Herodes yang terpikat karena tariannya. Herodes memberikan kesempatan untuk memilih hadiahnya sendiri. Bahkan setengah dari kerajaannya pun siap diberikan. Tetapi apa yang diminta oleh Herodias? Justru kepala dari Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari yang terkasih, dari kisah ini kita menangkap bahwa dendam hanya menghancurkan hidup kita. Jika saja Herodias memilih hadiah yang lebih dari itu, yakni setengah dari kerajaan yang dimiliki oleh Herodes, pastilah namanya tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pemimpin bangsa Israel. Pastilah ia akan menjadi orang yang sangat berkuasa. Ia akan mendapat kesempatan-kesempatan baik, mendapat kekuasaan, jabatan, dan penghormatan dari masyarakat. Tetapi justru karena dendam begitu merasuki dirinya, ia justru memilih kepala Yohanes Pembaptis. Dendam hanya merusak kesempatan-kesempatan baik yang bisa kita peroleh. Dendam membutakan mata hati kita, dan amarah akan membuat kita salah melangkah. Saudara-saudari yang terkasih, sampai sekarang dalam hati kita mungkin masih ada rasa dendam, amarah kepada orang-orang tertentu. Orang yang mungkin dulu kita cintai, orang yang ada di sekitar kita, siapa saja. Pastilah ada sesuatu yang kita simpan. Mari kita memeriksa hati kita masing-masing. Apakah kita hanya membuat racun, mengubur racun dalam diri kita, yang membuat kita tidak damai, tidak bebas, dan tidak sejahtera. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani hari ini meminta kita untuk memelihara kasih persaudaraan di dalam diri. Karena hanya dengan kasih itulah kita akan hidup lebih baik lagi. Kita akan membangun jalan yang lurus, jalan yang licin, menuju ke dalam kerajaan kasih, kerajaan Allah Bapa sendiri. Marilah kita merenungkan hidup kita, merenungkan diri kita, melihat ke dalam hati kita yang terdalam, dan berusaha untuk memperbaiki hati kita agar semakin baik dari hari ke hari. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.